Sobi-sobiku, welcome back to Sebabut Sembarang Bacot Gabut. Edisi spesial kita horor misteri. By the way, kita kayak ada yang kurang ini satu ya. Satu. Mana nih Adit? Mana sih Adit nih? Kayaknya biasa lah kalau udah mulai besok udah Sabtu tuh. Ada aja yang buat nemenin mah. Nah, dia nih. Aduh. Gua lupa acara ini. Syuting. Baru episode kedua. Lupa gua sob. Baru episode kedua, udah lupa dari mana aja. Biasa pengen liburan tapi nggak bisa. Wih, ya pakaiannya udah pas banget ya. Pantai-pantai Kayak hiasan tanah liat gitu. Gimana corona bro? Oh ini, iya bener sih gara-gara corona kita nggak bisa kemana-mana juga sih ya. Mahalan swabnya dibanding tiket kan bro? Iya, tiket lagi pada diskon, swabnya nggak diskon. Kok bisa tahu? Iya. Kok bisa tahu? Hah? Kok bisa tahu? Iya waktu itu aku mau ke Bali bro. Oh, yang Nggak jadi. Aduh, harus stay at home. Harus stay safe. Safe you can be. Fine. Dananya kan sama siapa kan? The show must go on bro, dimanapun kapanpun acara tetap jalan. Oh iya. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal liburan nih, gue sejujurnya gue juga kangen banget liburan. Nah, terakhir tuh kita liburan bareng kapan nih? Kapan ya waktu itu ya? Udah Tahun lama kemarin kan? Oh tahun kemarin nih. Iya kita Iya. ramean. Oh iya, gue ingat banget ya yang pas kita rame-rame tuh sebelum corona ya berarti ya? sebelum Iya. corona. Pastinya setelah corona kita stay safe lah, gitu kan. Nah itu tuh ada ada satu cerita yang di situ yang kita nggak pernah lupa, gitu loh. Nggak pernah lupa lagi. Lo orang pasti nggak ada yang lupain dong sampai sekarang. Si botak. Jelas. Nah, si botaknya siapa nanti kalian akan lihat sendiri. Jadi kalau nggak salah ya ada di sebuah penginapan ya waktu kapan ya kita ya gitu ya. Yang kita ke Bandung kan? Ke Bandung ya, daerah atas tuh penginapan yang lumayan terpencil juga. Ide siapa itu kan ya? Lu bro, bapak. Ada putusan bersama, gue udah kasih 4, tetap yang pilih semua 1 kan di situ doang kan. Lah katanya lu udah pernah di situ 2 kali, makanya kita ngikut. Bahkan terakhir gue nginep lagi di situ sob. Gila lu. Jadi buat teman-teman ya, gue sekilas cerita ya. Jadi sebenarnya kita itu mau ngadain liburan bareng-bareng ya, biasa kita udah lama nggak ngumpul gitu. Nah itu kita milih daerah Bandung gitu. Nah gue sempat kasih 4 pilihan dan di sounding di grup itu dan semuanya milih ke satu tempat itu gue entah kenapa bingung satu tempat itu memang asri banget sih, Karena tempat itu bagus teh. bagus ya. Iya. emang bagus banget sih, cuman kelewat bagus sampai asri banget sampai ya. Ya karena lu udah pernah juga, jadi kan kita mikir ya udahlah lu udah bilang oke, jadi kan kita ngikut aja. Udah ada FR bro. Udah ada FR. Apa tuh FR? Tahu dong. Sob, istilahnya tuh kayak obat sob, cocok-cocokan sob. Lu mau FR sama Miss A, belum tentu sama gue sob, gitu loh. Nah, kalau misalnya cuman waktu kapan itu tuh gue benar-benar ingat banget sih, kita ngalamin yang gak enak banget sih ya, di situ ya. Iya. Jadi emang suasananya tuh kita juga datang ke sana malam banget, bener-bener kayak jam 10-an tuh udah ngebelah kebun teh. Bisa bayangin ya, kita Iya. ngebelah kebun teh gelap-gelap dan cuma ada lampu pencahayaan tuh dari mobil. Itu nyampe malam ya? Nyampe jam 10. Sore. Sore aja. Udah gelap tapi Iya masih terang. bukannya udah gelap tuh. 7. Lu liburan sama kita nggak sih? Kayak Lu Michael bukan sih? bukan Udah lama dong. ketinggalan kayaknya gitu. Nah itu kalau dari gua sih pas nyampe situ sebenarnya kan gua udah pernah kali, jadi gua biasa aja gitu. Cuman ya kata sih teman-teman gua ini nih ngalamin yang gak enakin gitu. Ya bukan ngalamin, kan kita baru datang nih. Iya. Kita cek room tour kan. Iya, betul. Biasa. Kan Room kita tour. kita ramean di villa kita kan rada gede nih. Kita mau lihat kan. Tapi ada satu kamar tuh lumayan janggal. Bisa lupa. Nah, itu gue inget tuh, itu siapa yang temuin tuh kamar yang itu pertama tuh yang ngalamin janggal tuh? Lupa gue ya kalau nggak salah. Lu ya? Gimana tuh ceritanya sob? Gue kaget pas ngeliat kamar itu, sebelah lemarinya itu, siku temboknya itu ada tirai bro. Gue nggak tahu, pokoknya sisa dari apa
ukuran lemari dikasih tirai, di bawahnya bantal. Itu untuk apa ya? Pas lu buka gitu bantal lu liatin. Bantalnya udah kotor juga bro. Kayak kena tanah gitu ya. Iya. Iya kan kita pas buka kamar nggak ada yang berani buka tirai. Gua buka gila. Cukup aneh juga ya. Bantal cuy. Biasa kamar tirainya cuma di jendela, ini tirainya Iya, di tirai samping. jendela, tirai tembok aja. Iya, gitu loh. Kayak ada yang disembunyiin ya gitu ya. Iya makanya. Nah sebenarnya kalau detik itu gue pas datang ke sana kan gue juga kontekan sama nyokap gue ya. Nyokap gue tuh sempat suruh gue untuk kayak coba dong lihat dong, mami mau lihat gitu. Kamar kayak apa sih? Padahal nyokap gue udah pernah datang ke sana sob, udah pernah datang. Cuman ya udah gue iseng kan ya udah gue room tourin lah, gue videoin lah. Kalau gue detik itu gue cuma mau bilang kayak oh di tempatnya enak gitu loh. Tapi nyokap gue kayak pertama kayak langsung ngomong gini. Sebenarnya gue baru tahu nyokap gue balas itu udah lama, sejaman setelah, karena gue langsung ya biasa lah kita cara lah ya gitu ya, happy gitu. Gue baru baca kayak nyokap gue tiba-tiba ngomong kayak hati-hati katanya, mami lihat ada yang lagi ngintip begini di kaca di kamar, karena kamar itu ada kaca, batasan belakangnya itu kayak halaman belakang, kayak ngintip gitu. Dan dua orang cewek, ada yang ngintip itu agak pendek, rambutnya panjang, satu lagi berdiri, dan itu cuma di pojokan berdiri doang ngeliatin katanya. Merinding gua bro. Ingat-ingat lagi. Nah dari situ gue nggak ambil pusing karena kita masih happy gitu kan ya, masih udahlah gitu kan ya. Ya gue juga nggak cerita sama karena sorry juga nih bro ya, gue nggak cerita gitu. Telat dia ceritanya bro. Ceritanya pas pulang. Iya. Karena gue kira istilahnya ya nyokap gue nakut-nakutin doang gitu ya. Dan gue jujurnya dari video yang gue shoot itu gue nggak lihat lagi. Dan gue nggak peduli nyokap gue ngomong apa gitu. Oh pas jadi- nyokap lu itu lu nggak lihat? Nggak lihat lagi. Gue nggak lihat lagi videonya. Dasar anak durhaka. Gitu. Nah dari situlah barulah ternyata kebukti setelah teman-teman gue ngalamin. Nah coba kalau dari lu ngalamin gimana di situ? Gue sih seumur hidup sebenarnya ya percaya ada gitu, bukan percaya sih, tahu ada gituan di dunia. Tapi prinsip hidup gue ya, gue nggak ganggu lo nggak usah ganggu gue. Ya hidup aja udah banyak masalah bro. Masa kita mau diganggu dengan masalah di luar dunia kita kan? Bener Nah sih. makanya pas itu gue cuek banget kan. Maksudnya tahu kamar itu ya mungkin ya scare aja menurut gue kan janggal. Kenapa ada tirai nih gini-gini. Kita kan sempat debat juga nih. Siapa yang mau buka gini-gini. Terus Adit baru buka. Atau bantal. Pas bantal itu kan kita langsung nelfon pihak hotelnya. Iya. Nanya. Ini maksudnya apa gini-gini. Terus kotor gini-gini. Ujung-ujungnya bantalnya diambil terus ditukar. Ditukar apa diambil doang? Diambil doang. Iya. Itu cukup kaget itu gue. Kenapa? Pihak hotel datang dan ngambil doang, kayak dibawa benar dibawa langsung gitu doang. Tapi dia nggak kasih penjelasan. Nggak ya? kasih penjelasan, diam-diam langsung Apa? cabut Iya. gitu loh. Nah kalau Andrew sendiri pas pertama datang ada aneh nggak? Iya sebenarnya sih pas gue datang pertama sih gue nggak ada feeling apa-apa lah ya gitu. Habis itu yang pertama gue rasain itu ya pas gue mandi gitu. Kebetulan pada saat enggak kan siapa? Siapa tuh? Pakai gayung mulu. Kamar hati kayaknya tuh. Biasa warna pink. Iya, yang pertama gue rasain tuh malam itu jam 11 sampai jam 12 tuh gue mandi terakhir lah kalau nggak salah. Nah itu tuh emang kamar mandinya ada bathtub gitu, ada luas lah kamar mandinya. Gue udah bawa peralatan segala macam. Besok gue mandi. Nah gue nggak ada feeling apa-apa tadinya, tapi yang bikin gue bingung itu pada saat itu gue ngerasa kayak rame itu kamar mandi. Ada suara anak kecil, ada suara orang gede, pokoknya kayak suara mall lah gitu, wow gitu. Nah makanya di situ, tapi di situ gue belum mikir apa-apa. Gue pikir, udahlah gitu kamar mandi, gitu. Ya, udah kayak gitu, udah gue mandi. Nah itu sih yang gue rasain yang pertama kali. Tapi lo nggak takut? Hah? Ya kalau takut ntar gue nggak mandi. Pada dia bau kan? Iya. Dia mandi. Disambut sama warga dia. Kalau dari Adit sendiri, lu Nah, pas datang ada Pas gue dengar pengalaman Andrew nih, sama persis kayak gue. gimana tuh? Jadi pas gue mandi pun, Kaget lo gue itu. Jadi pas gue mandi,
Gue tuh biasanya kalau mandi ada bathtubnya tuh pasti gue mandi di bathtub bro. Oh berendam tuh. Nggak berendam, udah biasa di bathtub. Showeran di Shower tapi di bathtub. Oh iya. Ini emang. Dapat kimono. Beda. Horor ya. Horor bayar ya. 5 Maret plus 1 blue. Gimana yang lanjutnya? Ya pas gue masuk ke kamar mandi, biasa kan gue suka banget tuh kalau misalnya ada bathtub, gue mandi shower di bathtub ya kan. Biar nggak becek kemana-mana, Ya, langsung iya. masuk bathtub. Nah tapi pada saat itu, pas di villa itu, gue sama sekali nggak mau nyentuh tuh bathtub. Tumbenannya. Tuh benar. Kenapa? Kenapa tuh? Karena gue ngerasa pas gue mandi gitu ya, situ kayak banyak yang merhatiin gue. Oh sama berarti sekeluarga main tuh. Berasa ditontonin. Iya. Gimana diem nih? Gimana? Gua diem nih ya. Ditontonin. Terus bener bro, itu banyak yang memperhatikan gue gitu loh. Elunya yang diperhatiin ya? Iya. Oh lu. Perhatiin gitu. Makanya gue tuh mandi tuh bener-bener takut. Nah gue ngambil sabunnya kan di belakang tuh. Biasa kan harusnya balik begini nih, ngambil sabun ya. Gue harus muter dulu bro, begini bro. Gak berani gue mandang ke sini. Gue kira begini. Oh enggak. Loh. Begini tangan kedip bro. Begini dikasih. Lebih dari lagi tuh. Gak berani mandi. Ini mandi. Biasa kan disabun ya. Nah, tapi detik itu lo langsung mandi ya? Mandi. Tetap mandi lah sampai kelarin lah ya Mandi gitu. gue kelarin. Tapi gue nggak berani ya. Nginjek ke bathtub tuh gue nggak berani. Oh, nggak berani. Itu apalagi tuh sebelah bathtubnya kan kaca, terus Iya. langsung taman kan? Kayaknya emang Iya. nyambung sama yang si kamar depan yang tadi gua syuting ke nyokap gua. Karena dia satu halaman belakang soalnya. Masalahnya dikotakin bro, dikotakin tapi nggak ada jalannya buat ke sana. Aneh juga ya Iya. tempatnya ya. Agak aneh juga. Nah, setelah itu kan kita tuh acara ya bareng ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ngobrol di depan karena udah malam juga ya, biasa kita ya ada lah gini-gini mah ada lah. Wah. Ya minum dulu lah. Ya udah lah, minum jus dulu lah. Semangat banget. Begitu ya dulu. Kalau mabok semangat ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi setelah kayak kita udah ngobrol-ngobrol gitu di depan, jujur aja di dalam nggak ada orang sama sekali gitu. Tapi ketika kita lagi ngobrol-ngobrol entah kenapa ya, kayak ada ya lu kenapa waktu kapan tiba-tiba lu tuh langsung kayak ada aura-aura emosi gitu ya. Berantem ya? Iya, ribut tiba-tiba deh. Iya. Padahal ya kalau teman-teman tahu ya Fiber tuh dia paling yang selalu ngajarin gue untuk tahan emosi. Dia paling jago kalau emosi. Tapi di situ dia meledak. Dia meledak. Ya kan cuma terakhir sama mantan gue nggak bisa anjing. Gimana? Yang mana tuh? Gimana? Iya. Aduh. Kenapa detik itu kenapa? Apa ya? Mungkin karena kalau setelah gue pikir lagi cerita kemarin itu gara-gara semangat gue kan pengen have fun banget ya. Lagi pusing kerjaan segala macam, terus kebetulan kita bisa kumpul rame-rame, ya udah momen kita baru dapet tuh tanggal buat pergi. Jadi gue mungkin terlalu mikirnya gue mau have fun nih. Jangan sampai maksudnya gue mau have fun, jangan sampai maksudnya gue gak mau ada drama, gak ada apa segala macam. Ya pokoknya gue have fun. Nah, mindset gue gitu doang. Ya, mungkin gue kelepasan di sana. Nah di sana mungkin gue jadi cukup apa ya, sensi gitu loh. Gue sensi terus gue meledak tuh emosi gue. Ya jadi bacot lah kayak gitu, jadi bacot. Nah kan pas itu gue ingetnya apa ya? Pas gue bacot, nah gue cuma inget Andrew rangkul gue. Lu ingat kan lu ngatur dia? Bukan gua kali. Nah tapi gue masih mikir ya udah daripada gue bacot, gue ngejauh dulu, buat gue tenangin dulu, gue redain. Makanya gue ngerokok tuh ke depan yang jurangnya, ada depan jurang itu. Ya, by the way, jurang itu penuhnya pohon pisang semua. Dan kita karena tempatnya agak atas, kita ngeliat pohon pisang itu kayak pendek gitu loh. Dan ternyata kalau kita ngeliat turun ke bawah, ini pohon pisangnya tinggi banget. Dan itu satu itu pohon pisang semua. Pohon pisang semua ya? Pohon pisang semua. Jurang. Itu jurang. Makanya terus abis itu kan ya udah gue redain. Gue sih nggak tahu ya. Gue sih ngerasanya mungkin ya karena gue emosi jadi ngerasa sensi aja di sana.
Gue ngerasanya itu, tapi kalau ditanya apakah faktor itu gue juga kurang tahu. Ya tiba-tiba kejadian aja ya gitu ya. Iya. Kayak gitu. Nah, mungkin gue di sana juga nggak jaga attitude kan. Kita minum di sana, terus mungkin gue lupa juga permisi segala macem kan. Terus yang gue ngeludah sembarangan. Iya. Terus buang minuman. Iya sembarang ya. Iya, jadi itu gue kayak gitu. nggak banget tuh. Ya dimanapun sih juga kita harus sebenarnya ada sopannya juga Iya. sebetulnya. Numpang-numpang lah. Karena kan bukan, saya kita numpang juga dari sana ke tempat yang lain yang kita nggak pernah kelihatan gitu ya. Dan by the way kalau kayak gitu sih gue ingat juga pas detik malam itu gue ada ambil barang sama adik ke mobil. Oh iya. Iya gitu deh. Terus sepi banget kan bro? Padahal kita jalan awal masih jalan pelan ya. Iya. Ada satu spot pas di siku gitu, di sininya jurang, pohon pisang Iya, semua, bener. siku gelap begini, lampunya tiba-tiba bagian siku situ nggak ada lampu. Oh, iya. Khusus yang itu nggak ada lampu, gelap. Di situ benar-benar kayak kita mau jalan pelan aja tuh kayak orang diperhatiin banyak, bener-bener kayak terancam gitu loh. Hawanya udah gak enak bro. Udah nggak, detik situ benar kita langsung lari. Ngibrit langsung, pas udah sampai parkiran tuh udah lebih tenang gitu. Iya. Gitu dan Pas balik lagi bro. balik lagi ketemu lagi. Ya ampun, nggak ada jalan lagi daripada kita tidur di mobil kan. Kan lu ada mantranya kemarin kan yang itu. Ya, Anda gimana? Gua tahu tuh, gua tahu. Gimana? Numpang-numpang anak babi mau lewat. Terus tenang tuh gua tuh, tenang. Sekali, 2 kali sebut, 3 kali lari bro. Sudah kelewat. Gua tahu kan, gua lari ngap, dia lari lebih cepet dulu. Gua tinggal kan, gua pasrah aja lah, digelindingin ke jurang ya udah lah. Anjir, amit-amit. Gitu kan, gitu kan. Nah, tapi detik itu juga ada teman kita nih yang nanti kita mau ngundang nih ya, dia bakal bagi cerita karena dia sendiri yang ngalamin detik itu, dia yang bener-bener ngerasain lah apa yang terjadi gitu, suatu pengalaman mistisnya itu gitu. Nah nanti untuk next episode kita akan ngundang dia juga gitu. Nah detik itu jujur sih gue agak bingung juga sih ya, kenapa yang narasumber nanti ini bisa begitu ya gitu ya. Karena kalau mau tanya sama orang-orang sana sih jawabannya nggak ada apa-apa ya. Iya. Nggak ada apa-apa ya, bener-bener kayak Sebenarnya sih gue pengen menanyakan sesuatu sama lu Kel. apa tuh? Kemarin kan kita waktu di villa itu ada tirai sama bantal. Iya. Lu kan udah pernah nginep 2 kali kan? Iya. Pernah nggak dapet villa kayak gitu? Jujur gue nginep sana total udah sampai 4 sob. 4 kali. 4 kali gue Pernah terakhir nggak gue kayak sekali gitu? gue nginep lagi. Nggak ada. Nggak ada. Kamar itu doang. Bang? Cuman kamar itu doang. Gue nginep di 4 kamar berbeda. Cuman itu doang yang ada. Sisanya semua normal. Gitu. Makanya jujur gue ngerekomen lu orang di situ karena gue nggak ngerasa aneh-aneh, dan detik itu aja gue ngerasa kayak ada gue yang udah pernah aja gue ngerasa kayak wah ini gue enggak fan. Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang beda nih dengan kamar ini gitu loh. Kalau bayanginnya kalau misalnya kita tidur dan itu kita nggak kuat sih, apa yang terjadi gue nggak tahu ya, dengan tirai itu kebuka kah? Iya. Tiba-tiba malam kan? Kaget, waduh. Kreatif nih anjing. Tolong tim, tolong. Nah, terus tapi kalau udah besok paginya udah ini ya aman deh. Tapi kan kita sempat keliling juga ya besok paginya ya. Keliling. Enggak aja, apa yang malam itu kan habis kita minum kan. Gue tidur tuh 3:30. Iya. Sama Bareng Indro gua. juga. Nah, 3:30. Nah, tadinya gue tuh dari awal nggak mau tidur di kamar itu. Kan kita rebutan kamar. Oh iya. Nggak ada yang mau tidur di sana, sampai kita extra bed kan. Semenjak lu lihat yang tirai itu ya. Iya, udah nggak enak. karena ada yang tirai itu kan pada nggak ada yang mau tidur sana kan. Terus pada pesen kita pesen extra bed kan. Pesennya 3 kan, kita taruh di tengah. Iya. Nah, yang lucunya habis 3:30 gue mau tidur di kamar yang Adit tidur, terus gue liat lu berdua ada tidur, bangsat nih udah sempit lah, ngapain gue di sini? Ya udah gue liat Audi udah di kamar sebelah, gue ya udahlah dia udah tidur, udah anteng juga, gue cuek aja tidur aja, terus pas tidur juga gue masih goreng-goreng dia. Padahal itu tirai. Itu mah yang di situ berdiri juga sambil ketawa. Nah jujur emang sebenarnya dalam pemilihan kamar awal tuh gue juga kurang serp gitu, makanya gue langsung
kamar sebelah gitu. Nah, gue rasa Adit juga ngerasain hal yang sama, dia masuk kamar sebelah dia gitu. Tapi kalau dari lu sendiri dulu, lu pas tidur ngerasain aneh nggak dulu? Apa lu tidur aman Ya, aja? sebenarnya sih gue nggak ngerasa aneh apa-apa ya. Soalnya gue juga bareng masuknya. Gue kunci pintu loh gitu istilahnya, kayak gue ngecekin pintu dulu sama siapa? Sama si Kuku ya, sama si Kuku. Itu kekunci ya? Kekunci, semua kekunci. Nah, habis itu baru gue masuk. Kan si Kuku tidurnya di sana kan. Di luar di ruang tamu dia. Makanya gue masuk lah. Gue masuk ke kamar, gue bilang, oh iya udah ada Filbert sama si Audi. Dia lagi asik ya? Iya, dia lagi asik. Tadinya gue gak mau ganggu, tidur di luar gitu kan. Gitu kan. Kok jadi gini? Oh gitu. Warnanya pink. Iya, cuman ya gitu. Gue dapat bagian yang paling pinggir itu, Oh, yang yang paling paling dekat. dekat. Oh iya, Iya. sama itu. Lu tidur nggak ngerasain apa-apa tuh detik itu? Enggak sih, enggak ngerasain apa-apa. Gue tidur nyenyak-nyenyak aja dari situ. Aja nggak ada yang aneh-aneh atau apa gitu ya. Iya. Tapi lu sendiri pas tidur juga nggak aneh-aneh. Gue sih pulas-pulas aja bro. Kita mah aman kamarnya, so. Iya. Bawasan tuh. Adem aja. By the way, kamar kita tuh nggak ada tirai yang ada belakangnya, nggak ada, aman. Karena udah celeng bro, gue juga. bener. Jadi kalau celeng biasa gue ngantuk. Bener sih, karena lu celeng bawaannya ngantuk. Kita udah nggak peka sama hal begitu. Tapi ada satu teman kita yang Udah celeng total. mungkin nggak suka penghuni sana karena celeng total, mulai brutal kan, gitu. Udah dikasih cobaan, udah langsung lah dia kan gitu ya. Nangis kan dia. Wah gila bro, rame, Iya, rame bro, itu detik itu ada nangis, bener-bener kayak dicampur aduk emosinya, nangis, marah, Iya. itu semua di situ. Iya. Heran ya, gue juga bisa bingung itu. Padahal seumur umur nggak pernah gitu kan. Sebelum minum kita jujur kita bye-bye aja, semua fun. Adalah jadinya selek juga di detik itu kan. Iya. Jadi teman kita ada yang masuk dan benar-benar dia tidur sendiri doang. Begitu loh. Dan ya menurut gua juga sih sebenarnya daerah sana ya emang pegunungan banget sih. Benar-benar kayak satu villa dan di tengah-tengah pegunungan banget. Gitu. Ya, kalau dari lu sendiri lu masih mau nginep nggak? Kalau gue sih kalau nggak di villa itu nggak apa-apa. Kan Di tempat yang lain gitu loh. kamarnya banyak. Tetep aja. Dia masih Bukan spot yang kita kemarin ya. Gitu yang lain gitu loh. Nah, kalau lu masih mau nginep? Aku Sindo. Lu masih mau nginep? Kalau gue sih masih oke lah, sama kayak Adit gitu. Kalau misalnya nggak di situ sih. Spotnya beda ya. Iya. Satu beda. Dan by the way sih terakhir gue nginep ke sana ya. Gue nginep ke sana berusaha untuk kelilingin lagi ke villa yang terakhir kita nginep. Oh lu samperin lagi. Gue samperin lagi. Niat lah. Ada Gue isi. samperin lagi. Terus Ada orang. Ada yang nginep. Dan di situ gue benar-benar find out kalau villa itu sebenarnya kalau untuk kejadian yang kayak nanti yang teman kita nggak tahu kemana itu nggak memungkinkan dia bisa selamat. Karena benar-benar diapit sama jurang dan lembah. Seandainya dia itu pun juga dia pasti akan jatuh atau kedua dia akan masuk jurang. Itu pilihan cuma dua. Karena detik itu tangga tajam atau jurang di sini. iya Dia jadi kalau menurut gue masih selamat sih sampai sekarang sih patut banget sih untuk bisa cerita sih. Tapi spot kita kemarin tuh gue nggak tahu ya ada relasinya atau enggak. Kenapa? Spot kita itu ditaruh di salah satu website travel gitu bro. Terus gimana tuh? Gue nggak tahu maksudnya mungkin memang sengaja gitu loh. Makanya ada tirai dan bantalnya, mungkin ada apa ya, pesugihan atau gue nggak tahu apa ya. Mungkin seperti itu. Iya. Ya, dan kita juga nggak tahu gitu bantalnya dipindahin kemana. Gitu kan setelah kita kayak gitu. Dan cukup janggal juga ya, maksudnya sekelas hotel kayak begitu dan gue tahu kayak hotel itu nggak terlalu, villa itu ya nggak terlalu murah gitu loh. Misalnya masih masuk mahal juga gitu loh. Nah, tapi bisa ada sebuah bantal yang seharusnya sebuah penginapan itu istilahnya menjaga kualitas ya, kebersihan gitu. Iya. Tapi bisa ada bantal yang dia sembunyikan di balik tirai, tapi kayak bekas kena kotoran tanah merah gitu loh. Gitu loh. Nah itu yang jujur yang gue sampai sekarang nggak habis pikir dan gue nggak dapet
Nggak ada maksudnya apa? Karena bantal yang lain di kamar lain semuanya putih. Iya, logikanya tirai dalam ruangan aja. Tirai dalam ruangan buat apa? Iya, betul. Kalian ada yang pernah nggak nginep ada tirainya di samping lemari? Nah kalian bisa pikir sendiri dah, kita bisa mikirnya kayak gimana gitu, kenapa bisa kayak gitu, dan orang yang ngambil jujur mukanya ya udah kayak diem aja lurus gitu, udah angkat bantalnya. Gue lihat di depan gue bingung, anjir nih orang ngangkat bantal udah kayak ngangkat peti mati. Serius? Iya, harusnya gini ya. Salah. Gini loh ngangkatnya. Gini. Gitu. Tapi itu sebenarnya petugas itu datang pada saat 2 kali dipanggil. Yang pertama kali dipanggil itu nggak ada yang datang sebenarnya. Iya. 2 kali. Baru kan gitu kan. Nah, ya sebenarnya paling asik lagi kalau misalnya teman kita nanti yang ngalamin bener-bener ngalamin ya, itu cerita di sini ya nanti. Betul. Nanti kita undang dia sih udah mau berbagi cerita ya gitu ya. Oke. Ya udah. Nah, kita batasin dulu di sini dulu untuk ceritanya ya. Nanti balik lagi next di Sebabut. Sembarang bacot gabut.